Miss harap kamu baik-baik saja ya. Hari ini kita berjumpa lagi masih di materi yang sama, yaitu materi bilangan bulat. Nah, yang beda hari ini kita akan bahas mengenai operasi pada bilangan bulat ya. Nah, sebelum kamu bahas lebih dalam nih tentang operasi pada bilangan bulat, Miss mau kasih tahu dulu nih sama kamu, kita coba flashback dulu ya. Jadi operasi itu siapa-siapa aja sih, Miss? Operasi itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, terus ada juga dia tanda kurungnya. Jadi itu operasi yang pada umumnya kamu pelajari. Nah, jadi di bilangan bulat ini kita akan bahas satu persatu ya tentang operasi-operasi ini. Tapi khusus untuk hari ini kita akan bahas tentang operasi penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan bulat. Oke, jadi kita akan bahas dulu ya operasi bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan itu berdasarkan konsep dari muatan ya. Di dalam pelajaran IPA pasti kalian pernah dengar yang namanya proton dan juga elektron ya, dimana si proton ini itu adalah bermuatan positif dan elektron ini bermuatan negatif. Nah, jadi ketika mereka positif dan negatif itu dikatakan netral ya. Nah, jadi perhatikan kalau netral kan tuh 0 ya. Kalau 0, jadi positif 1, kalau positifnya 1, jumpa negatifnya 1 dia jadi 0, netral nih. Terus kalau positifnya ada 2, jumpa negatifnya 2, jadinya dia netral, ya kan? Begitu seterusnya, apabila jumlah positif dan juga negatifnya itu sama, maka hasilnya 0. Nah, next nih, kalau misalkan si positifnya ada 2, ya, positif 2. Oke, berarti dia tidak negatif ya. Nah, itu sama juga dengan kalau positifnya ada 3, negatifnya ada 1. Oke, ingat ya, kalau dia satu pasang berarti dia 0. Positif 2 juga, ya kan? Nah, kemudian ini nih, ada 4 positifnya, ada 2 negatifnya. Hop, ada 2 pasang nih. Sisa siapa? Iya, 2 positif. Seperti itu seterusnya. Nah, kalau konsep negatif gimana nih, Miss? Negatif 2, berarti negatifnya tuh ada 2. Nah, sama dengan juga kalau misalkan ada positifnya 1, terus negatifnya ada 3. Pluk. Iya, negatifnya ada 2 nih, ya kan, yang tidak memiliki pasangan. Seperti itu seterusnya. Next nih. Oke, Miss langsung kasih contoh soal aja ya. Nah, jadi di sini itu kita pakai konsep yang pertama, masih pakai konsep muatan, yaitu yang pertama digabung. Ya, kalau kata digabung itu berarti operasinya itu adalah penjumlahan. Oke, di sini di contohnya ditulis yaitu negatif 5 ditambah 3 sama dengan. Jadi kalau nanti kamu baca itu dibacanya gini nih. Negatif 5 digabung dengan positif 3. Ya, oke, langsung kita selesaikan. Negatif 5 berarti kamu tulis tuh. Negatif 5 muatannya ada 5 ya, negatif, 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 negatif. Ditambah positif 3. Oke, silakan temukan mereka, berikan mereka pasangan yang baik dan benar ya. Tadi ada 5 yang negatif, kemudian ada 3 yang positif. Nikahkan mereka. Apa yang terjadi? Sisa 2. Yang 2 ini siapa? Milik si negatif atau positif? Iya, negatif. Jadi hasilnya negatif 2. Mantul ya. Nah, itu tadi konsep muatan. Sekarang Miss akan kasih kamu dengan cara yang lebih gampang ya untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulat. Yaitu kamu boleh pakai konsep apa? Ya, konsep utang dan juga uang. Dimana utang itu adalah negatif, uang itu adalah positif. Nah, jadi sebelum kita masuk ke contoh soal, ada hal yang harus kamu ingat, yaitu kalau misalkan nanti si A dikurang negatif si B, berarti negatif-negatif ketemu nih di tengah. Maka nanti jadinya positif ya. Hasilnya itu jadinya A ditambah B ya. Kemudian kalau nanti ketemu lagi bentuknya negatif A dikurang negatif B ya, maka nanti hasilnya jadinya negatif A ditambah B. Jadi ketika si negatif ketemu dengan si negatif, maka hasilnya jadi positif. Oke, mantul. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Negatif 7 ditambah 5 itu sama dengan apa, guys? Katanya. Ya, berarti utangnya ada 7 nih, utangnya ada 7. Terus dia mau bayar dengan 5.
Dibayar nih 5. Hop. Sisa berapa? 2. 2 ini siapa? Utang atau uang? Iya, utang. Berarti hasilnya adalah negatif 2 karena dia itu adalah utang. Lanjut ke contoh 2. 10 dikurang 16. Berarti uangnya ada 10, utangnya ada 16. Bayar. Ya, jadi berapa tuh? Iya. Utangnya 6 ya, karena tadi negatif 16 ya. Lanjut yang nomor 3. Utangnya ada 3. Utangnya ada lagi 8. Berarti berapa totalnya? Iya, utangnya ada 11. Utang itu tadi apa? Negatif. Berarti hasilnya negatif 11. Lanjut Bu, ya kan? Soal nomor 4. Negatif 4 dikurang negatif 12. Oke, ingat ya konsep yang tadi ada di atas. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti negatif 4 ditambah 12. Jadi berapa tuh utangnya 4. Uangnya ada 12. Bayar tuh. Berapa lagi ayo? Iya, uangnya tinggal 9. Jadi positif 9. Nah, soal yang terakhir. Uangnya ada 6. Dikurang utangnya 9. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti 6 ditambah 9 sama dengan iya 15. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ini inti dari segala inti ya. Kita masuk ke sifat-sifat pada bilangan bulat. Ya, jadi sebelum kita menemukan sifat-sifat dari bilangan bulat, kamu pahami dulu soal yang ada di samping ini. Yang pertama, 700 ditambah 20 itu sama dengan berapa? Iya, 720. Oke, gimana nih kalau misalkan Miss balikkan ya? 20 ditambah 700 sama dengan? Iya, 720. Oh, ternyata hasilnya sama Miss ketika dibalikkan. Iya. Oke, kita coba di konsep untuk pengurangan ya. 200 dikurang 10 sama dengan berapa? Iya, 190. Kita tukar nih, ya kita tukar. 10 dikurang 200, jadinya berapa? Ayo, iya negatif 190. Positif dengan negatif sama nggak? Iya berbeda ya, itu berbeda. Nah, tadi kalau di penjumlahan hasilnya sama, tapi di pengurangan hasilnya nggak sama. Berarti untuk sifat yang pertama untuk penjumlahan berlaku komutatif, yaitu A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A. Tapi ini tidak berlaku ya untuk pengurangan. Oke, lanjut untuk sifat yang kedua ya. 10 ditambah 3 ditambah 5 ya sama dengan berapa? Oke, ingat ya, kalau dalam kurung berarti itu yang pertama kali kamu kerjakan. Jadinya apa? 10 ditambah 8. Berapa tuh? Iya, 18. Oke, gimana kalau misalkan lanjut nih ke soal nomor 6. Kita buat jersey 10-nya nih di dalam kurung. Apakah hasilnya sama? 10 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan, ayo 10 tambah 3? 13 ditambah 5 sama dengan 18. Sama ya hasilnya. Oke Miss, gimana nih ya kalau misalkan ada negatif di dalamnya? Kita coba ke contoh nomor 7. Negatif 12 ditambah dalam kurung negatif 2 ditambah 3 sama dengan negatif 12 ditambah 1. Sama dengan berapa? Iya, negatif 11 ya. Nah, lanjut nomor 8. Ya, kita buat jadi si 12 nya nih, negatif 12 dalam kurung. Negatif 12 ditambah negatif 2 ditambah 3. Ya, hasilnya berapa? Ayo. Ya, negatif 12 tambah negatif 2 sama dengan negatif 14. Kemudian tambahkan dengan 3 sama dengan negatif 11. Sama nggak hasilnya? Sama nggak? Iya, sama ya. Nah, berarti berlakulah sifat asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Jadi itu namanya sifat asosiatif ya.
Nah, kemudian masuk ke sifat yang ketiga, yaitu apabila nanti bilangan genap kamu jumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya juga adalah bilangan genap. Kemudian kalau bilangan ganjil kamu jumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Example, contoh nih, genap dengan genap, 2 ditambah 4 sama dengan 6, hasilnya genap ya. Ganjil dengan genap, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Genap, salah ya, genap dengan ganjil, 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka hasilnya ganjil ya. Ayo fokus. Oke, next ya, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu jika M sama dengan negatif 25 dan M sama dengan negatif 60, tentukan nilai M dikurang N dan N dikurang M ya. Kita jawab untuk yang pertama yaitu M dikurang N ya. M-nya itu tadi negatif 25, N-nya negatif 60, berarti negatif 25 dikurang negatif 60 ya. Ingat tadi konsep dari si penjumlahan, kalau negatif ketemu negatif dia jadi positif ya. Berarti negatif 25 ditambah 60 sama dengan berapa? Positif 35 ya. Next, tadi M dikurang N, sekarang N dikurang M, kita balikan ya. Berarti negatif 60 dikurang negatif 25 sama dengan negatif 60 ditambah 25 sama dengan berapa? Negatif 35 ya. Ingat ya, berarti tadi untuk pengurangan sifat komutatif tidak berlaku ya. Jadi A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Paham ya? Oke, jangan lupa loh. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50 tanpa menghitung satu per satu ya. Cara cepatnya gimana ini? Kan kayak gitu ya. Nah, oke, perhatikan konsep yang Miss buat di samping. Ya, kalau kamu tambahkan 1 dengan si 50 hasilnya berapa? 51. Gimana kalau 2 kamu tambahkan dengan 49? Hasilnya berapa? Oh, 51 juga. Ayo lanjut. Kalau si 3 kamu tambahkan ke 48, hasilnya berapa? 51 juga. Oke. Ya, paham ya? Berarti angkanya itu setiap kamu jumlahkan yang ujung dengan yang ujung ya, maka hasilnya itu sama dengan 51. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 1 sampai 50 itu kan mereka punya satu pasang ya. Satu pasang itu terdiri dari 2 angka. Berarti ada berapa pasang? Kamu tinggal bagi 2. Jadi berapa? 50 dibagi 2? 25. Berarti ada 25 pasang. Ya, ada 25 pasang. Nah, tadi satu pasang nilainya berapa? 51. Berarti untuk hasil semuanya itu yaitu jumlah pasangnya dikali hasilnya berapa? 25 dikali 51 berapa? Iya, 1275. Gimana? Gampang kan? Iya, jadi kamu nggak perlu hitung satu-satu loh ya. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter ya di bawah permukaan laut. Kemudian lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Oke, jadi konsep pertama yang harus kamu pahami itu adalah permukaan itu adalah 0, ya, netral 0. Kemudian di atas permukaan itu berarti bernilai positif. Kalau di bawah permukaan berarti bernilai negatif. Ya, oke, berarti si 22 itu bernilai positif atau negatif? Iya, positif karena dia 15 maksud Miss. Berarti si 15 itu bernilai positif karena dia berada di atas permukaan laut. Oke, bagaimana dengan si 8? Iya, 8 itu bernilai negatif karena dia ada di bawah permukaan laut. Oke, kalau kamu sudah paham di sini, ini akan gampang sekali untuk kamu kerjakan. Maka bisa kita simpulkan ketinggian dari lompatan si lumba-lumba itu adalah 15 dikurang
negatif. Iya, 8. Miss, kenapa dikurang? Iya, karena kan yang ditanya itu ketinggian lompatannya dari awal sampai dia ke akhir. Berarti kamu harus kurangkan ya. Oke, berarti negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadinya 15 ditambah 8 sama dengan 23. Gampang ya? Oke, lanjut nih ke contoh yang keempat. Jadi ini juga salah satu soal yang sangat familiar di bilangan bulat dan juga sering sekali ketemu di soal-soal ujian nasional. So, kamu harus paham ini ya. Suhu di suatu kota pada pagi hari yaitu 26 derajat Celcius dan pada siang hari suhunya naik 8 derajat Celcius. Lalu pada malam hari suhunya itu turun lagi menjadi 10 derajat Celcius. Berapakah suhu kota tersebut pada malam hari? Oke ya. Nah, jadi konsep yang pertama yang harus kamu pahami itu adalah kalau dia naik berarti dia positif, kalau dia turun berarti dia negatif. Ya. Nah, maka hasilnya gimana nih? Si 8 derajat Celcius itu kan naik, berarti dia positif ya teman-teman. Nah, sedangkan si 10 derajat Celcius itu turun, berarti dia bernilai negatif. Nah, tadi katanya suhu di pagi hari itu adalah 26 derajat Celcius. Berarti 26 derajat Celcius ditambah 8 dikurang 10. Karena yang ditanya itu pada malam hari ya. Ya. Jadinya berapa tuh? 26 ditambah 8 sama dengan 34. Dikurang 10 sama dengan berapa? Iya, 24 derajat Celcius. Berarti suhu pada kota tersebut di malam hari yaitu 24 derajat Celcius. Wah, gampang sekali ya. Gimana pembelajaran hari ini? Gampang nggak? Gampang dong ya. Jadi sekian dulu untuk materi tentang operasi penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan bulat. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan kamu chatting pribadi Miss. Boleh juga di komen di bawah ini. Nanti Miss akan balas satu persatu apapun yang menjadi kesulitan kalian ya. Untuk tugasnya Miss akan serahkan terpisah dari video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Salam sukses. Dadah.